Di video kali ini gue pengen bahas tentang kejadian yang terjadi belakangan ini gara-gara berita tuh munculnya terus-terusan tuh belakangan ini kan. Dan gue pengen bahas aja apa yang gue baca kemarin-kemarin. Dan ini settingan kameranya gue buat kayak instastory aja lah biar kayak lebih santai gitu. Kayak kita ngobrol-ngobrol gitu. Gue pengen bahas tentang belakangan ini kan, kalau misalkan kalian lihat di trending tuh banyak banget tuh covid lah segala macem. Dan ya banyak lah gitu, dan oknum-oknum juga. Ya gue cuma pengen bahas aja di sini, kayak kita santai aja gitu ngobrol di sini. Ya ada beberapa yang pengen gue omongin sih sebenarnya, kayak masukan sama kritik gitu kan. Ya nggak apa-apa dong kalau masukan kan bagus supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan seperti biasa ini semua adalah pendapat gue. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju ya silahkan keluar sama dislike. Gue juga bodo amat gitu kan. Gue bodo teing. Ya sekarang lu tau lah semua kayak misalkan negara kita udah paling lama recover dari covid gitu. Yang lain negara-negara lain gitu kan, kayak misalkan Euro aja yang nonton udah berapa banyak orang tuh yang nonton, udah kayak nggak ada covid. UFC juga semua udah recover gitu dari corona, udah nggak ada corona. Soalnya gue ngikutin UFC dari yang dia yang rame terus jadi sepi terus jadi sekarang rame lagi, berarti menunjukkan bahwa negara dia udah berhasil recover dari pandemi corona. Sedangkan di Indonesia semakin hari semakin parah, malah sekarang banyak orang yang mati itu belakangan ini. Ya gue nggak ngerti kenapa nih covid masih ada aja di Indonesia gitu kan. Apakah salah pemerintahnya yang nggak bisa menangani COVID? Apakah rakyatnya yang nggak bisa diatur? Sebenarnya India juga parah anjing COVID-nya. Penduduknya 1 miliar gitu kan. Saking udah nggak bisa nampung mungkin korban COVID-nya, korbannya dibuang aja gitu ke sungai. Sampai ikan lelenya bisa segede gini. Wah, udah fix nih lelenya makan orang entot. Sampai lelenya muncul taring di mulutnya. Gigi lele kan lo tau sekecil-kecil itu, gara-gara sering makan daging mungkin jadi berevolusi jadi punya taring tai. Wah, serem-serem. India, kucu-kucu tahe dah. Pokoknya nggak penting lah India lah ya. Yang penting gue pengen bahas apa yang terjadi di sini aja gitu kan. Ngapain bahas orang lain, biarin urusan dia sendiri aja gitu. Ya gue ngerti sih dari sudut pandang pemerintah, kayak gimana sih cara gua gitu kan untuk menanggulangi covid gitu kan, supaya nggak setiap harinya tuh nambah korban terus gara-gara covid. Ya gue tahu nih pemerintah juga pusing entot, kayak gimana caranya gua survive di covid ini. Soalnya negara-negara lain juga udah pada survive. Kayak Indonesia ini yang kayak semakin lama tuh semakin parah gitu. Soalnya yang gue tahu covid itu tuh nggak ada obatnya men, yang setelah gue baca ya adanya obat untuk kayak bukan obat penyembuh covid, tapi untuk kayak meredam doang, bukan untuk langsung pakai ini sembuh, bukan kayak gitu yang gue baca. Ya salah satu upaya pemerintah ya melarang adanya kerumunan. Kalau misalkan ada kerumunan, makin banyak orang, virusnya lebih gampang menyebar gitu. Make sense menurut gue kalau misalkan solusinya itu untuk mencegah kerumunan supaya nggak banyak orang yang ketemu, apalagi nggak pakai masker gitu. Jadi sekarang yang nonton di sini menurut gue kayak kemana-mana pakai masker lah bos gitu kan. Lu masker paling beli harga berapa, tapi lu pengobatan covid harganya bisa ratusan juta entot. Kayak saudara gue gitu kena covid 1 minggu 300 juta entot. Gue mendingan beli Honda Jazz yang baru anjing gitu, beli JDM ya kan. Tapi ya masalahnya gini ya bos ya, kalau misalkan rakyatnya disuruh di rumah, terus solusinya apa gitu supaya masyarakat tetap bisa survive walaupun di rumah. Tapi kalau misalkan emang rakyat disuruh di rumah gitu, apa solusinya? Pasti solusinya dong menurut gua. Kalau misalkan dia kerjaannya seperti pedagang gitu kan, yang face to face sama orang, tiba-tiba disuruh di rumah, ya bingung, dia harus cari jargon usaha baru gitu. Bingung, nggak semua orang tuh bisa survive gitu kan. Nggak bisa semua orang tuh bisa survive di bidang yang dia nggak kuasain. Tiba-tiba dari misalkan dari pedagang tiba-tiba ganti jadi bidang jasa, kayak nggak semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Karena kan menurut gue kan semua skill orang kan beda-beda. Ya maksud gue oke lah misalkan ada bantuan gitu, bantuan sembako atau apapun lah gitu, makanan untuk membantu survive. Cuman yang dapat kayak begini kan orang-orang yang miskin kan. Ya menurut gue sih itu bagus sih. Itu salah satu upaya pemerintah juga untuk kayak nolong orang-orang tuh yang nggak bisa cari makan. Dan itu emang harus dilakukan pemerintah anjing. Ya itu bagus asal jangan dikorupsi bos. Jangan dikorupsi. Dananya gue yakin udah pasti ada gitu kan. Dana untuk bantuan sosial udah pasti ada. Karena kalau misalnya dikorupsi ya gimana caranya bantuan itu bisa merata entot gitu loh. Ini gue bukan ngejelek-jelekin pemerintah atau apa. Soalnya emang udah ada kejadian yang kemarin menteri kita aja ketangkep gara-gara korupsi bansos anjing. Itu bener-bener gak ada manusiawinya anjing. Di anjing-anjingin gak apa-apa lah walaupun lu menteri ngentot. Lu udah kerja udah fuck banget man. Maksud gue kan lu ditempatin menjadi menteri sosial gitu kan. Sosial kan itu bener-bener kayak membantu ngentot
gitu, membantu orang. Jangan kesannya kayak depannya wujudnya Yesus, belakangnya Yudas Iskariot anjing. Namanya muka dua, depannya baik gitu kan, mau bagiin bansos, belakangnya dikorup. Memek gitu namanya anjing. Kadang orang-orang di Indonesia tuh suka maunya greedy sama diri sendiri gitu kan, mau memperkaya diri dan nggak mikirin orang lain. Jadi kayak ya dikorupsi-korupsi aja terus gitu. Ya ini yang udah gue bahas di sebelum-sebelumnya, mungkin ini udah jadi budaya yang udah terbentuk gitu kan dari turun temurun. Ya nggak semua orang yang gue bilang di sini semua orang korupsi ya, enggak ya. Ada beberapa orang aja gitu yang menurut gue nggak tanggung jawab. Yang menurut gue rada fucked up itu sebenarnya orang yang menengah menurut gue, yang penghasilan tuh nggak rendah nggak tinggi juga. Soalnya kalau misalnya yang nggak rendah nggak tinggi juga, dia termasuk orang tengah, dia tuh nggak mendapatkan bantuan yang gimana-gimana dibandingkan orang yang ke bawah. Ini menurut gue jadi fucked up sih, yang orang tengah-tengah ini. Misalkan lu kerja sama orang, misalkan kerja kantoran, terus di PHK lah gitu misalkan. Kan banyak kan sekarang orang gara-gara COVID dipecat-pecatin gitu. Nah orang yang tengah ini misalkan nggak dapat bantuan, jadi setiap harinya cuma keluarin duit doang tanpa ada pemasukan. Ya mungkin dia cari kerja lah, misalkan dia cari kerja, buka apa, buka ini, buka itu. Ya dia belum tentu bisa sesettle yang waktu dia kerja sama orang. Ya gue ngerti lah, ini semua orang yang pandemi COVID ini semua penghasilannya menurun. Cuma kalau misalkan orang-orang yang kerja gitu, dia kan sebenarnya kan udah tahu kan kayak penghasilan gue tuh sebulan tuh dapetnya segini gitu. Dan kalau misalkan udah dihitung setahun, mereka udah tahu penghasilan setahun tuh berapa. Tiba-tiba break hilang, terus disuruh di rumah, ya bingung juga anjing. Kayak tiba-tiba uangannya dari yang begini tiba-tiba langsung turun bebas anjing. Kita mau nggak mau kan buka usaha gitu kan. Buka usaha kan lu tahu gambling gitu, nggak tentu berhasil. Apalagi di pandemi ini orang lebih banyak untuk nggak belanja anjing. Lebih sering untuk nge-saving untuk makan, bukan untuk kayak diborju-borjuin, dibuang-buangin gitu. Belakangan kan orang juga pasti lebih ngincarnya di saving gitu, bukan buat orang dijor-jorin, dibuang-buang duitnya gitu. Nah itu penyelesaiannya gimana? Ya selesai sendiri. Jangan sampai orang-orang yang menengah ini sampai miskin dulu baru dibantu anjing. Yang menurut gue pemerintah make sense gitu kan. Kayak tolongin orang yang paling membutuhkan dulu. Cuman yang tengah-tengah ini juga di ujung tanduk ngentot. Ya jangan sampai jadi miskin juga gitu. Kalau misalkan jadi miskin juga orang yang menengah, ya biayanya jadi double ngentot. Jangan sampai ngebuat orang ini jadi miskin dulu anjing. Tadi juga kayak pagi-pagi nih gue ngelihat ada berita baru. Ya ini sebenarnya pengen gue bahas di video ini juga sih. Jadi singkat ceritanya ada Satpol PP kayak mau ngerazia gitulah tempat makanan di Makassar gitu. Udah lebih lengkapnya lagi gue di sini. Saya sementara live, saya cari nafkah kasihan. Saya cari nafkah. Masa kita sudah ikuti aturan pemerintah, tutup sebelum jam 7, kan sudah tutup sebelum jam 7. Kita ikuti semua. Berarti di dalam tadi tidak ada pengunjung, Pak? Ya, tidak ada, biar satu tidak ada. Biar satu tidak ada pengunjung. Karena kami tidak terima pengunjung. Terus bagaimana tindakan dari petugas tadi? Dia langsung memang memukul? Belum. Dia kalau tim PPKM yang polisi sama tentara sama yang lain itu baik-baik saja. Pembicaraan kami baik-baik saja, nasihat begini. Dia salah paham. Sudah itu salah satu tim dari PPKM menegur istriku karena pakaiannya seksi kan, tapi kan dia sudah ambil daster untuk menutupi, karena kan setahunya kan istriku tidak ada orang, jadi kan wajar lah rumah, biarpun dia pakaian seksi bagaimana kan tidak masalah. Sudah itu istriku bilang, ini rumah saya Bu. Ada seorang ibu-ibu yang petugas dari PPKM itu yang menegur. Istriku marah, kan ini kan cuma PPKM yang diatur, bukan bilang pakaian seksinya atau bagaimana. Kira sangkut pautnya. Sudah itu semua tim PPKM keluar. Ada satu Satpol PP yang sangat arogan, langsung masuk marah-marah. Dia tunjuk-tunjuk istriku. Sudah itu saya helai bilang, Pak lagi hamil istriku kasihan bulannya. Sudah itu dia langsung balik, dia tampar saya. Istriku berdiri,
berdiri istriku untuk belai saya kan saya sementara laikkan. Saya sementara pegang HP karena saya tidak mau melawan. Istriku lawan, istriku juga langsung ditampar. Saya langsung panggil anggota di luar, Pak, lihat Pak, kenapa anggota seperti ini Pak? Istriku yang melawan. Kalau di cerita apanya yang luka? Sama, pipinya juga dia tampar keras. Di bagian matanya ya? Bagian sininya. Sama. Yang pertama menurut gue ya bener sih kata korbannya gitu. Kalau misalkan di rumah kalau pakai baju seksi tuh kenapa orang itu rumahnya gitu kan, nggak ada hubungannya sama razia PPKM-nya sebenarnya. Lu mau ketahuan bugil pun juga sebenarnya nggak apa-apa, itu rumah lu. Mungkin ya si satpolnya ini ngelihat istrinya mau dimasukin kamera gitu, mungkin kalau pakai baju seksi kan harus disensor-sensor mungkin, jadi kayak susah ngeditnya gitu kan, soalnya dia nggak bayar editor berkelas mungkin. Ya, masa kalau di rumah gitu pakai baju, ya dia juga mana tahu gitu kan datang mau dirazia gitu. Ya orang kalau misalkan mau datang dirazia kan emang namanya aja razia ngentot, lu nggak tahu itu mau dia datang kapan. Masa lu harus siap harinya pakai baju cosplay ngentot, kan gerah anjing, siap hari jadi Tsunade ngentot. Menurut gue bener sih kata suaminya sih, kayak apa hubungannya dari razia sampai pakai baju seksi, kecuali istrinya ketangkep lagi nyepongin cowok lain waktu razia, nah itu baru anjing lu boleh cidukin ngentot gitu. Itu kan ibarat pornografi anjing. Tapi misalkan di rumah pakai baju seksi ya santai aja. Gue aja di rumah ya Valorant anjing, Valorant gue di rumah. Maksud gue ya kenapa harus main fisik gitu, apalagi main fisik sama cewek. Walaupun ya dididikan keluarga gue sih mau bagaimanapun ya, secewek itu sebangsat apa mau nampar lu atau segala macam, lu jangan pernah nampar anjing, nampar balik, nonjok balik jangan pernah. Soalnya menurut gue kayak ya lu udah nurunin derajat lu, gara-gara emang cowok pada dasarnya lebih kuat daripada cewek kan. Soalnya cowok punya biji gitu kan, punya testosteron. Terus yang satpol ini, satu oknumnya ini mukul cewek yang lagi hamil 9 bulan. Ya maksud gue kayak yang setelah dilihat dari videonya sih, oknumnya duluan yang mukul cowoknya, istrinya nggak terima. Istrinya lempar bangku ngentot, lempar bangku dikasih hook kiri ngentot. Hati-hati tuh, tangannya patah, ntar kayak McGregor lagi, lu yang nonjok, lu yang patah. Jangan kita sampai mikir Satpol PP singkatan dari satu-satu ditampol. Misal dia sampai keguguran, lu mau tanggung jawab? Hah? Lu mau hamilin lagi? Jangan. Nanti suaminya nonjok lu kalau misalkan lu yang hamilin. Maksud gua kalau misalkan lu pengen ngebubarin bisa dengan cara baik-baik. Jangan gak usah kontak fisik begitu. Ya dibilangin baik-baik, kita juga manusia kok. Kalau misalkan diomongin baik-baik, kita juga bakal ngerti. Ya mungkin ada gitu kan orang yang gak ngerti gitu kalau misalnya diomongin baik-baik, yang kayak membangkang gitu kan. Banyak kan rakyat-rakyat dikasih tau baik-baik, tapi kelakuan kadang suka ngentot. Nah itu dia, itu peran lu ngentot sebagai penegak hukum untuk kayak jadi contoh. Dia juga jualannya legal gitu, bukan jualan ilegal kayak misalkan jualan narkoba atau apa. Dia kan jualan juga tujuannya juga untuk mencari sesuap nasi juga. Soalnya menurut gua kayak di sekarang pandemi gini orang udah nggak berlomba-lomba untuk jadi orang yang paling kaya, tapi ya kebanyakan nih orang untuk mencari survive hidup di pandemi ini aja. Maksud gue di sini kalau misalkan ngasih tahu baik-baik, ya lu jangan sampai lu juga dianjing-anjingin sama orang yang lu kasih tahu gitu. Sama rakyat lu juga bisa dianjing-anjingin. Lu udah baik tapi dia bisa anjing-anjing lu, sabar, yang enggak gitu. Maksud gue kayak ya gue ngerti lah, manusia juga ada batas sabarnya gitu. Gue ngerti, kita juga manusia gitu. Cuman ya baik kan nggak harus lembek gitu. Ya lu tegas juga. Apalagi akhir-akhir ini penegak-penegak hukum ini lagi sering banget disorot media tentang kerjaannya segala macam, supaya orang-orang mungkin di rumah gitu kan banyak yang tahu gitu apa kerja oknum-oknum ini. Tahu kayak begitu ya jangan blunder-blunder kayak begini dah. Maksud gue berita-berita aja sekarang udah cepet banget gara-gara orang-orang semua di rumah pada gabut, tontonin video terus gitu kan. Penjualan webcam ngentot, webcam Logitech ya yang lo tahu naik 1200%. Semua orang jadi streamer ngentot sekarang gara-gara semua orang di rumah anjing. Gue bukan menyalahkan instansinya ya, kayak gue benci sama penegak hukum satpol, gue benci sama kepolisian atau apa segala macam, bukan. Ini emang kesalahan dari orangnya pribadi aja, nggak semua orang ya kayak begitu. Menurut gue untuk oknum yang seperti ini ya harus dikasih teguran atau sanksi sih, supaya nggak dicontoh sama yang lain-lain. Kalau misalkan nggak dikasih sanksi atau teguran, takutnya kelakuan kayak gini dibenarkan. Ya menurut lu gimana weh kalau misalkan kayak kejadian gini? Ya menurut gue ya kejadian ini walaupun ya menurut gue istrinya atau suaminya ini salah misalkan,
gak harus seharusnya juga harus dengan pakai cara pukul fisik gitu loh. Walaupun emang ini jelas ya, ini suaminya sama istrinya salah gitu. Tapi kalau misalkan lu udah main fisik duluan, berarti lu udah salah. Ibaratnya kayak lu berantem aja. Lu yang dipukul duluan, lu bisa visum kan, segala macem. Nah itu dia. Makanya kalau misalkan yang mukul duluan itu yang salah. Soalnya kalau udah kontak fisik, apapun, ya lu yang salah duluan. Walaupun lu talk shit, maksud gue, kayak lu udah talk shit banget tentang lu misalnya ngata-ngatain atau segala macam dan lu main pukul, yang pukul yang salah soalnya ada bukti. Kalau misalkan mulut kan nggak ada bukti. Nah gitu aja video dari gue, ini pengen gue sampaikan. Menurut kalian gimana? Semoga pandemi ya cepet berlalu lah anjing. Gue udah bosen banget. Makanya untuk kedepannya gitu kan, kayak begini mendingan diusut sih. Soalnya kita nggak mau citranya kita sama polisi atau sama satpol atau penegak hukum lainnya jadi kesannya bukannya kerjasama untuk menghadapi pandemi COVID, malah jadi kayak kucing-kucingan gitu kan. Ya itu dia, jadi kayak itu yang pengen gue samain di video ini. Udah cukup, bye.